Ke-22 nama jalan baru di DKI Jakarta telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama-nama jalan baru ini diambil dari tokoh-tokoh Betawi. Perubahan ini dinilai akan berdampak pada perubahan dokumen administrasi warga setempat. Nah, apa sebenarnya latar belakang penamaan ini dan bagaimana pula usulan-usulan yang dilayangkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kita akan bahas bersama pagi hari ini. Sudah bergabung di studio, ada sejarawan Betawi, ada Babe Ridwan Saidi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sehat, Timothy. Ya, sehat. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kami di studio. Ya. Dan nanti juga akan hadir, rencananya kami akan menghadirkan Wakil Ketua Badan Musyawarah Betawi atau Bamus Betawi, Muhammad Rifki atau sering dipanggil Eki Pitung. Nanti akan bergabung bersama kita. Dan yang sudah bergabung melalui Zoom atau melalui daring, ada pengamat kebijakan publik, ada Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Mas Agus. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami, Mas Agus. Ya. Saya ingin langsung ke inilah, kita memahami dulu latar belakang kalau perubahan nama. Mungkin dari Ridwan juga memahami, apalagi ini tokoh-tokoh Betawi. Tapi Anda menyambut baik hal ini ya? Iya, saya memberikan kontribusi malah. Memberikan kontribusi nama-nama tertentu gitu? Nama-nama itu dan juga yang seperti dikatakan oleh Gubernur Anies gelombang berikut, juga saya memasukkan kontribusi. Karena pada intinya tokoh itu timeline-nya harus jelas, pembuktiannya harus jelas. Oke. Nggak bisa dongeng. Jadi jadi Anda ikut memberikan nama, tapi ada beberapa kendala juga nih, yaitu khususnya untuk administrasi. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Itu sudah diatur ya oleh menurut keterangan Gubernur Anies, bahkan nggak bayar menurut beliau. Saya kira saya tidak mendalami soal apa itu relasinya dengan soal administrasi, tapi pokoknya kalau belum mati dokumen itu nggak usah dilapor, kata Pak Anies begitu. Oke, jadi sebenarnya menurut Anda seharusnya tidak terlalu menyusahkan kok perubahan-perubahan ini. Iya, Tapi oke. Saya ke Mas Agus mungkin secara teknisnya ini yang belum dipahami. Secara pergantian nama atau kadang-kadang kita ada pergantian nama bahkan dengan negara-negara lain gitu. Apakah benar administrasinya ini sebenarnya akan menyulitkan kah? Atau apa yang harus menjadi perhatian di sini? Iya, begini, soal ganti nama jalan itu bukan hal baru kan, sudah sering dilakukan. Nah, sekarang memang tujuannya adalah untuk menghormati para pahlawan, para tokoh Betawi yang selama ini ya hampir-hampir orang tidak ingat siapa itu beliau-beliau itu. Nah, sekarang menjadi persoalan adalah tadi komunikasinya pada publik khususnya yang tinggal di daerah itu. Karena dia akan terkena. Nah, untuk itu saya beberapa waktu yang lalu di beberapa media saya sudah katakan yang penting semua urusan administrasinya harus gratis dan bahkan jemput bola. Jadi masyarakat tidak susah, ya kan? Nah, itu yang langsung ke Pemprov DKI. Tapi kan ada samsat nanti, ada izin-izin usaha dan sebagainya yang kemungkinan tidak satu tempat. Tetapi karena ini sudah satu pintu kan PTSP sudah berjalan di DKI. Sehingga harusnya persoalan-persoalan administrasi itu tidak lagi menjadi persoalan. Yang kedua, saya minta supaya juga orang yang mencari jalan, yang orang luar Jakarta atau tukang pos atau apapun, jadi di jalan itu ada nama baru, di bawahnya itu nama jalan yang lama. Di beberapa kota di Indonesia yang berubah namanya, itu awalnya selama sekian lama itu ada nama asli jalannya. Sehingga orang-orang yang tidak hafal daerah situ atau bahkan luar kota yang mencari sanak saudara atau kantor masih ini jalannya tapi sekarang nama cukup lebih kecil fontnya tetapi masih ada, itu akan sangat membantu. Kalau soal pergantian nama jalan itu biasa di mana-mana. Oke. Dan ini tampaknya akan masih berlanjut nih, ini kan 22 nama, masih akan ada lagi ya. Dikatakan masih akan ada lagi, berarti ini menurut Anda bagaimana kalau terus-menerus ada perubahan-perubahan ini? Sebenarnya kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau saya bisa menilai, ada beberapa nama jalan yang menurut saya emang nggak menarik gitu. Misalkan jalan A, jalan yang benar-benar tidak menggambarkan apapun gitu. Mungkin ada baiknya memang diganti. Apakah memang kedepannya memang harus begitukah, Mas Agus? Halo? Ya. Mas Agus bisa mendengar? Ya, bisa. Ya gini, nama jalan itu kan di mana-mana identik dengan kalau di Indonesia ya dengan nama tokoh, ya kan, nama daerah dan sebagainya. Kalau di luar negeri memang biasanya jalan satu first street, second street, lalu jalan A, B, C, D, karena itu urutannya bagus sehingga orang cari nggak susah.
First Street, nomor berapa, End Street misalnya di Amerika. Kan rata standarnya begitu. Sehingga, nah kalau kita kan berantakan jalannya. Di mana ada duit, di mana ada proyek, di mana ada lain-lainnya, dibangunlah situ sehingga dibikin jalan, sehingga namanya ya asal saja dulu. Nah ini yang memang perlu ditertibkan. Karena kalau pakai A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, kita tidak terbiasa. Dan itu saya ya budaya kita pakai nama tokoh, nama pahlawan, ya sudah pakai saja. Atau nama kota kan, Jalan Denpasar, Jalan Pekalongan, kan gitu. Ya pakai saja, itu jangan, karena kalau pakai 1, 2, 3, A, B, C, D, E, simpang-simpang kita itu tidak beraturan. Tidak rapi soalnya, ya. Ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Ridwan. Berarti Anda ikut dalam pemilihan namanya. Ini kan tokoh Betawi juga banyak tuh. Banyak. Pemilihannya seperti apa? Pemilihannya adalah apa kontribusi dia kepada bangsa, kepada nasional, bahkan dunia. Saya ambil contoh misalnya Muhammad Bakir yang akan masuk dalam gelombang kedua. Dia adalah penulis, karyanya sekitar 50, tapi di perpustakaan nasional nggak banyak. Karya-karyanya itu tersebar di Stalingrad perpustakaan, tersebar di British Library, tersebar di Amsterdam Rijk Archive. Jadi kita nggak main tokoh kampung, kita main tokoh internasional, Indonesia, baru Jakarta. Jadi bukan Jakarta sentris. Kita nggak juga Betawi sentris. Pada gelombang berikut akan muncul nama Laksamana John Lee, akan muncul nama Vivi Yong, akan muncul nama Tan Cheng Bok. Siapa yang telah mengabdi kepada Jakarta dan Indonesia? Jadi bukan hanya tokoh keturunan Betawi saja, tapi tokoh keturunan Betawi yang dampaknya sudah dirasakan tidak hanya di Jakarta saja, begitulah ya. Dalam gelombang ini kan ada nama Tino Sidin. Nanti akan ada Bu Kasur, Pak Kasur. Orang-orang yang betul-betul berjasa kepada nation. Dan dia kebetulan bertinggal di Jakarta. Nah tadi, jadi bukan hanya keturunan saja ya, tapi yang bertinggal di Jakarta. Tadi ada yang menarik sebenarnya komentar dari warga tadi yang kita dapatkan. Yang disayangkan adalah sayangnya yang saya dapat itu salah satu nama yang dia kurang familiar. Tadi disebutkan Pak Tino Sidin. Sebenarnya mungkin banyak yang sudah mengenal Pak Tino Sidin sebenarnya. Tapi tadi warga bilang tidak terlalu merasa mengenal Pak Tino Sidin. Nanti akan ada keterangan ringkas. Nah itu dia. Ini kan mendekatkan yang jalan itu. Ini kan mendekatkan tokoh dengan generasi, khususnya generasi sekarang. Nah itu tampaknya tidak bisa dengan sekadar namain jalan. Enggak. Nah itu apa bentuk? Ya ada satu keterangan ya, berbentuk papan atau berbentuk nggak tahu itu teknisnya, tapi akan ditempatkan di situ. Bisa juga semacam katakanlah prasasti di dekat itu yang tidak mengganggu jalan, akan ada keterangan itu. Misalnya begini, Mualim Teko yang di mana itu Kapuk ya. Beliau itu abad 10. 983 Masehi wafat. Wafatnya di makam di TPU Kapuk Teko yang sekarang sudah jadi danau. Beliau itu membuat karya tulis yang pertama di Indonesia dalam masalah agama. Pertama adalah dalam bahasa Betawi baca-bacaan, artinya doa. Yang kedua adalah masail yang menyangkut masalah tuntunan sembahyang, munakahat, perkawinan, dan penyelenggaraan jenazah. Nama dia itu ada di dalam biografinya, ada di dalam ensiklopedia Persia, lalu juga kitab-kitabnya tersimpan dalam British Library karena itu hasil temuan Raffles di Salemba. Ya memang nggak akrab orang. Tapi orang tidak banyak mendengar harus dikenalkan, harus diajarkan dengan secara visual melalui nama jalan. Kan? Dan inilah cara mengenal kembali nama-nama yang mungkin kalau tidak ada ini ya kita hampir mungkin tidak mendengar lagi begitu namanya. Mendengar lagi, padahal bagaimana dia ada di ensiklopedia Persia, ada di British Library, kita orang Jakarta nggak tahu.